Apaku perlu jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Apaku jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, sungguh ku rindu kamu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Bapa, tanpa jamahan tangan-Mu kami tak mampu menghadapi dunia yang semakin berat dan semakin mendekati, dan peperangan rohani juga semakin dahsyat. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa-Mu, agar kami umat-Mu keluar sebagai umat pemenang. Haleluya, haleluya. Bapakku perlu jamahan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhiku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, sungguh ku rindu kamu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu.
berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan terima kasih ya Tuhan, berikanlah pada kami semua juga urapan khusus, roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami dengannya ya Tuhan. Dan dengan itu juga kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi salam dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan untuk saat ini saya pilihkan yang bertemakan bersungut-sungut terus ya. Salah satu ciri dari kehidupan orang percaya, sekalipun ya tidak baik adanya ya,
yang mudah terlihat oleh orang sekitar. Itu sangat memalukan kalau kita selalu bersungut-sungut terus. Katanya orang percaya, kok bersungut-sungut terus? Katanya Tuhannya dahsyat, lah kok bersungut-sungut terus? Itu orang yang tak pernah bersyukur, katanya. Mengeluh terus, bersungut-sungut terus. Apa saja yang dialaminya tak lain dan tak bukan, hanya bersungut-sungut saja. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa terjebak begitu sikap orang percaya? Nah, kita perlu pelajari. Ada beberapa hal yang buat demikian. Yang pertama, karena sebetulnya hidupnya belum melekat kepada Tuhan. Dia cuma katanya sih di mulutnya percaya Tuhan. Dia datang kepada Tuhan bukan untuk hidup dekat dengan Tuhan, tapi untuk mendapat sesuatu dari Tuhan, untuk mendapat berkat, dari mencari berkat, mencari pertolongan, mencari kesembuhan. Macam-macam, hanya itu datang kepada Tuhan, tapi bukan mencari Tuhannya sendiri, sehingga akibatnya hidupnya tidak melekat dengan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 63 ayat 5-9. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Dan bukan bersungut-sungut lah ya, bukan mengeluh terus. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, bukan bersungut-sungut lah ya. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi kita selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan, selalu bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan, bukan mengeluh terus, bukan bersungut-sungut terus ya. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Karena itu tidak ada alasan buat kita untuk hidup bersungut-sungut. Berarti kita tidak pelaksana firman ya. Sehingga kita lihat, kalau orang tidak demikian, maka dia tidak bisa mengerti. Bahkan apa? Karena dia tidak bisa menikmati kasih dan karya Tuhan dalam dirinya ya. Mari kita lihat Roma 8 ayat 28. Lihat apa yang Tuhan lakukan dalam dirinya. Tuhan tidak pernah membuatnya jelek. Roma 8 ayat 28 dikatakan dalam firman Tuhan, kita tahu sekarang ya, bukannya tidak tahu terus ya, sehingga bersungut-sungut terus, mengeluh terus. Kita tahu sekarang, sudah tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak nggak enak, berat nggak berat, menguntungkan nggak menguntungkan, tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu itu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita betul mengasihi Dia, nah, kita pasti akan mendapatkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukan rencana kita sendiri ya, tapi rencana Allah. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan kita lihat lagi Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, walaupun kita mengharapkan sesuatu, tapi semua itu ada waktunya, ada masanya, dan itu tergantung kepada Tuhan, bukan tergantung pada maunya kita, bukan tergantung pada doa kita, bukan tergantung pada kehendak kita, bukan tergantung pada apa yang kita percaya saja, tapi tergantung pada kehendak Tuhan. Karena dalam doa Bapa kami, kita diajarkan kata Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Bukan jadilah kehendakku, ya Tuhan, jadikanlah kehendakku. Bukan. Kita baca ya di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, waktu Tuhan. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi sayangnya ini, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maka akibatnya bersungut-sungut selalu, akibatnya mengeluh terus. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang demikian. Jadi bila toh nyatanya kita dalam hidup ini harus mengalami yang gak enak, maka kita perlu koreksi diri, mengevaluasi diri. Itu hal yang perlu kita lakukan. Karena Tuhan selalu ingin berikan yang baik buat kita. Kalau sampai ada yang tidak baik, kita alami, koreksi diri. Apa yang salah pada kita, perbaiki dan datang kepada Tuhan ya. Yang kedua, apa yang harus kita ketahui kalau sampai orang itu bersungut-sungut terus ya. Karena dia tidak memahami firman Tuhan dengan baik, dia bukan pelaku firman, dia cuma menjadi pendengar firman ya. Lalu bilang amin, amin, haleluya, tapi kemudian lupa lagi. Bukan jadi pelaku firman. Firman tidak menghidupi perbuatannya, tidak menghidupi kehidupannya, hanya menghidupi pikirannya semata, angan-angannya semata. Yakobus 1 ayat 22. Jadi kita jangan jadi orang yang demikian ya.
Kalau dengar firman gembira ria yang luar biasa, loncat-loncat lah, sampai guling-guling kalau perlu, tapi tidak melakukannya. Itu berbahaya sekali. Jadi bukan pelaku firman, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Ada loh, masih ada orang-orang yang wah kalau firman rajinnya soal mati mendengarkan, menghafalkan, mengkhotbahkan, menyaksikan, tapi tidak pernah jadi pelaku. Maka akhirnya kalau mengalami yang gak enak harus melalui seperti itu, cuma bersungut-sungut bisanya ya. Nah itu penyebabnya. Jadi yang diharapkan, yang dipikirkan, yang diinginkan hanya hal-hal yang menyenangkan saja secara daging. Lihatlah perbedaan sikap dan pandangan antara Ayub dan istrinya. Ayub mengatakan kalau Tuhan memberi ya Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Tapi istrinya mengatakan kutuklah Tuhan. Jadi ini isinya kutuk, sungut-sungut segala macam. Beda ya. Kalaupun ada yang tidak baik yang harus diterima, yang harus dialami, pasti ada maksud Tuhannya yang baik di balik itu semua. Maka pahamilah. Tadi Roma 8 ayat 28 kita baca itu ya. Itu yang kedua. Jadi jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Yang ketiga, kenapa dia bersungut terus? Karena sebenarnya mimpinya terlalu tinggi, angan-angannya terlalu tinggi. Waduh, ya, keinginannya terlalu tinggi, hanya semua keinginan daging semata. Kita baca Roma 6 ayat Roma 12 ayat 3. Roma pasal 12 ayat 3. Jadi mimpinya terlalu tinggi ya. Terlalu muluk-muluk dia maunya, cita-citanya, katanya sih cita-cita itu, keinginannya terlalu tinggi, yang diinginkan keinginan daging belaka. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata pada setiap orang saudara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada hal yang patut kamu pikirkan, tapi hendak kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu bisa menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniai Allah pada kamu masing-masing. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu muluk ya. Jangan kita punya keinginan, mimpi kita yang terlalu tinggi ya. Jadi kita jangan hanya mikirkan dan mimpikan untuk mendapat apa yang berdasar keinginan daging duniawi semata ini ya. Jangan ya. Karena firman Tuhan juga menasihatkan, Kolose 3 ayat 1-3 ini ayat yang terkenal sekali, yang sering sekali kita baca, tapi apakah pertanyaan sudah kita lakukan? Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, kita kan sudah dibaptis, kita mati bersama Kristus dan dibangkitkan lagi bersama Kristus, jadi manusia baru. Carilah perkara yang di atas, perkara yang sorgawi, perkara yang rohani, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, perkara surgawi, bukan perkara duniawi, kedagingan saja. Dan kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, yaitu. Dan karena dikuasai oleh itu semua, akhirnya jatuh dalam bersungut-sungut terus. Hati-hati, ingat nasib bangsa Israel pada gurun, nasib yang gak baik karena bersungut-sungut terus, menggerutu terus, menyalahkan Tuhan, menyalahkan nabinya, dan supaya maunya enak-enak saja, tidak memikirkan ke arah yang surgawi, ke arah yang rohani. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa orang hidupnya bersungut-sungut melulu, isinya tuh keluhan-keluhan melulu, karena pikirannya dikuasai oleh hal-hal yang negatif ya. Kita baca Roma 1 ayat 21. Pikirannya kalau masih dikuasai hal yang negatif, maka melulu dipikirkan yang jelek-jelek saja. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memulihkan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Baliknya bersungut-sungut, mengeluh terus. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap, sehingga penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan keluhan terus ya. Hati-hati, apa yang kita pikir akan menentukan juga apa dan bagaimana sikap dan respon kita terhadap kehidupan kita ini, dan itu juga menentukan apa yang bisa kita peroleh, bakal kita peroleh nantinya. Jadi kalau kita bersungut-sungut terus, pasti kita akan mendapat yang buruk terus, tidak pernah yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita cegah diri kita bersungut-sungut terus, mengeluh melulu. Jangan mengeluh, bersyukurlah. Puji Tuhan, besarkan namanya.
muliakan namanya, karena satu waktu pasti datang pertolongan Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan itu. Semua itu kalau Tuhan izinkan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang bisa kita memahami rencana Allah dalam hidup kita, buat kita selalu bersyukur kepada-Nya dan bukan dikuasai oleh bersungut-sungut dan mengeluh melulu. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa. Semua yang ku percaya